Hackathon 2021 yang pada tema kali ini adalah Digitalization in Oil and Gas Industry. Acara ini merupakan rangkaian dari Delphi Data Science Hackathon 2021 yang merupakan kolaborasi antara Selam Bersih dengan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa digitalization ini sudah sangat sering digaungkan di industri migas dan juga industri-industri yang lainnya karena perkembangan teknologi yang sangat signifikan dan masif. Di mana pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk dapat mendengarkan insight terkait dengan perkembangan digitalization di industri migas oleh Bapak Abaryardi selaku pembicara dari Selam Bersih Indonesia. Kita berharap nanti setelah acara ini kita bisa mendapatkan insight terkait dengan bagaimana digitalisasi ini bisa memudahkan proses bisnis di industri migas dan membuat kita bisa meminimalkan cost di tengah tantangan industri kita yang semakin berat. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Hadi Ismoyo selaku Sekretaris Jenderal IATMI untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada Mas Hadi, silakan Mas. Terima kasih, Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada profesional IATMI dimanapun berada, masih dalam rangka Idul Fitri, atas nama pengurus IATMI Pusat, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kalau selama dalam penyajian acara-acara IATMI, baik disengaja maupun tidak disengaja ada suatu kesalahan dan belum sempurna. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih pada kesempatan hari ini saya, Hadi Ismoyo, Sekjen IATMI Pusat, didaulat untuk memberikan speech awal terkait dengan Delphi Hackathon ini. IATMI Pusat menyambut baik acara ini karena sesuatu yang sangat baik, bahwa 10 tahun ke depan kita akan menghadapi era digital, dimanapun persoalan-persoalan teknis maupun non-teknis semua sekarang dilakukan dengan digital. Apalagi dalam hal ini adalah urusan oil and gas, baik di eksplorasi, produksi, semuanya membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam sebuah keputusan, sehingga perlu dilakukan dengan gaya-gaya digital masa kini. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Abror, salah satu champion digital untuk SLB, kemudian juga wakil dari Selam Bersih yang menjadi sponsor utama acara-acara Delphi Hackathon ini, Mas Reza. Kemudian saya melihat juga ada Mas Hengki sebagai koordinator komisariat dan student chapter mahasiswa di seluruh Indonesia. Saya tadi juga melihat Mas Andi Baktiar, terima kasih Mas Andi Baktiar telah bergabung. Dan ini sangat penting sekali Mas Andi hadir karena hal-hal yang terkait dengan data ini penting sekali, terutama data-data dari Pertamina yang memang sudah ada sejak zaman Belanda sampai sekarang. Kita perlu bagaimana mengutilize dan mengoptimalkan data tersebut sehingga melahirkan ide-ide baru dengan teknologi machine learning sekarang, dengan teknologi-teknologi yang sekarang dikembangkan oleh Selam Bersih dan beberapa pihak lainnya. Saya berharap data-data yang terdiri dari lapangan-lapangan tua, lapangan-lapangan idle, lapangan discovery and develop, maupun sumur-sumur tua zaman Belanda bisa direvisit lagi melalui teknologi baru. Mudah-mudahan ada inovasi-inovasi baru sehingga melahirkan terobosan-terobosan untuk peningkatan produksi nasional. Tidak berpanjang kalam, saya berharap bahwa rekan-rekan sekalian, para profesional IATMI dimanapun berada, mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari acara ini, dan terus ikuti acara-acara yang dikoordinir oleh komisariat dan student chapter ini, karena akan banyak sekali modul-modul dan seminar-seminar gratis untuk teman-teman semua. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi Ismoyo sambutannya. Kemudian saya ingin mengundang Bapak Reza Musa selaku perwakilan dari Selam Bersih sebagai D&I Manager Selam Bersih Indonesia. Kepada Bapak Reza Musa dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia.
terutama Pak Hadi, Pak Hengki, ada Pak Andi Bahtiar, dan rekan-rekan yang lain. Saya mau ada sedikit ini, jadi ada waktu kemarin hari Kamis lalu pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, itu Bapak Presiden Joko Widodo juga meluncurkan program literasi digital nasional, di mana program ini juga merupakan bagian percepatan transformasi digital, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. Jadi tadi juga sudah disampaikan juga sama Pak Hadi dengan sangat baik bahwa di dunia energi termasuk migas, transformasi digital sudah menjadi keharusan untuk kita dapat survive, juga dari semua operator itu bisa mengoperasikan lapangan itu secara lean, secara agile, sambil juga kita mencari melakukan inovasi-inovasi baru. Kami di sini di Slambersih memang menyediakan platform digital yaitu dinamakan Delphi yang sekarang juga sudah berada di Indonesia, sehingga memang sudah memenuhi persyaratan data residency, sehingga memang makanya kita bisa melakukan perlombaan Delphi Data Science Hackathon ini. Jadi memang Slambersih bekerja sama, berkolaborasi dengan IATMI, mengadakan kompetisi Delphi Data Science Hackathon untuk energi profesional dan mahasiswa, fresh graduate sama yang profesional. Kita sama-sama semua mengharapkan bahwa dalam Delphi Data Science Hackathon ini kita memberikan kesempatan untuk semuanya dapat belajar, terutama belajar tentang artificial intelligence, machine learning. Tapi yang penting lagi adalah bagaimana menuangkan ide-ide baru dalam memecahkan permasalahan atau menjawab tantangan di dunia migas atau energi sekarang, dan juga bekerja sama baik dari energi profesional beserta mahasiswa, students, dan yang profesional. Dan dalam waktu yang sama juga kita berkompetisi dan having fun dalam hackathon ini. Nah, semoga seluruh universitas di Indonesia, terutama yang memiliki student chapter IATMI, dapat ikut berpartisipasi mendaftarkan diri dalam Delphi Data Science Hackathon ini. Terima kasih, Mas Putra. Ya, terima kasih Pak Reza Musa atas sambutannya. Kemudian ini tanpa berlama lagi kita akan lanjut untuk memperkenalkan pembicara kita yang sudah berkenan, yang nanti akan memberikan pemaparannya terkait dengan digitalization in oil and gas industry. Saya persilakan kepada Bapak. Selamat datang Bapak Abrar Yardi selaku Digital Transformation Champion dari Slambersih, yang sekarang juga menjabat sebagai Delphi Business Owner untuk regional Indonesia dan juga Australasia. Pernah menjadi Data and Infrastructure Business Manager Delphi Champion juga. Kemudian menjadi Solutions Delivery Manager untuk regional Indonesia. Pernah menjadi Operation Manager untuk regional Thailand, Myanmar, dan juga Vietnam, dan sebelumnya menjadi Global Career Planning dan Staffing Manager. Selamat datang Pak Abrar Yardi. Selamat bergabung di acara IATMI Webinar. Kemudian selanjutnya, sebelum berlanjut ke pemaparan dari Bapak Abrar Yardi, saya akan menjelaskan terkait dengan webinar rules kita pada saat kali ini. Untuk peserta, diharapkan memute mikrofonnya, serta tidak capture atau record dari konten yang terdapat pada webinar kali ini untuk menghormati copyright, serta jika ada pertanyaan pada saat sesi pemaparan bisa langsung bertanya ke kolom chat box. Sebagai informasi, acara webinar kali ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap pemaparan oleh Bapak Abrar Yardi, kemudian ada sesi Q&A secara live nanti, dan terakhir ada pemaparan terkait dengan Delphi Data Science Hackathon yang tadi disebutkan oleh Bapak Reza Musa sebagai kompetisi dan juga having fun, serta ada sedikit hadiah, mungkin nanti akan disampaikan juga di akhir oleh perwakilan dari Slambersih. Tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilahkan kepada Bapak Abrar Yardi jika ingin share sesuatu, Pak, silakan. Ya, saya akan share ya. Ya. Oke. Oke, mungkin sekarang udah bisa kelihatan ya.
Oke, bisa Silakan Pak Brahyardi. bisa kedengaran juga? Sudah Pak. Oke. Ini mungkin terlihatnya masih ada di sisi kanannya Pak. Display settingnya mungkin bisa diganti ya. Di display settingnya ya, oke. Swap. Oke. Ya, sudah Pak. Kelihatan Silakan ya? Pak. Oke, terima kasih Mas Putra, terima kasih Pak Hadi dan juga Reza atas sambutan awalnya. Terima kasih atas kesempatannya saya dipercaya untuk memberikan paparan mengenai digital inovasi di upstream industry. Di sini tema yang akan saya kemukakan adalah digital innovation itu from impossible to inevitable. Jadi yang tadinya kita pikir adalah sesuatu yang nggak mungkin, kemudian kok ya ternyata bisa, dan bisanya itu juga sangat menakjubkan lah ya. Contohnya mungkin kalau yang semua orang udah familiar sekarang dengan yang namanya self driving car, di mana kalau 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu mungkin kita lihat self driving car itu impossible, nggak mungkin ada mobil yang bisa jalan sendiri tanpa driver. Sekarang itu sudah jadi sesuatu yang kedepannya akan jadi sesuatu yang lumrah bagi kita. Bahkan kalau kita lihat ada mobil yang nggak punya self driving system, mungkin kita akan bilang kuno nanti sekitar 10-20 tahun ke depan. Jadi di sini yang akan saya coba paparkan juga adalah apa sih yang akan terjadi di upstream industry ini, apa sih yang tadinya impossible yang nantinya ke depannya mungkin akan jadi sesuatu yang lumrah, yang di-expect sebagai sesuatu yang sudah bisa terjadi dengan begitunya. Contohnya mungkin kalau misalnya saya kasih salah satu aja ya. Di sini kalau kita lihat untuk autonomous drilling. Kalau pada saat sekarang ini mungkin drilling itu masih lebih banyak di hal-hal yang manual. Jadi masih banyak pekerjaan manual, kalau kita sebut itu adalah sebagai level 0. Di mana pekerjaan drilling itu akan tetap harus dimonitor oleh manusia. Jadi ada semacam gauge, ada semacam sistem yang kemudian akan memonitor progres, akan memonitor semua peralatan yang ada di drilling rig. Kemudian untuk manusia menentukan next step. Jadi tahap berapa, apa action yang harus dilakukan setelah mendapatkan data-data tersebut, ya kan? Kalau misalnya kita kemudian move ke level 1, level 2, level 3, kita akan lihat bahwa sudah mulai banyak sistem-sistem yang ada di drilling rig itu yang kemudian dijadikan otomasi. Jadi udah jadi otomatis beberapa hal, bahkan hal-hal yang yang lebih advance lagi itu kita bisa sebut sebagai autonomous. Jadi si peralatan yang ada di drilling rig itu akan mempunyai otonomi sendiri, di mana pekerjaan yang repetitif, yang manual, itu akan jadi tidak perlu dilakukan oleh manusia. Di sini contohnya adalah kalau kita ambil contoh di conditional autonomy di level 3 misalnya, beberapa aspek dari conditional autonomy ini adalah kita sudah bisa mengotomasi tas-tas tertentu. Jadi misalnya drill stand atau misalnya mitigasi dari vibration, itu kita sudah bisa mengotomasi proses-prosesnya. Jadi kita tidak perlu bercampur tangan, itu akan di manage sistem itu secara otonomi. Kalau kita pindah ke level berikutnya adalah high autonomy. Di situ diharapkan bahwa tidak hanya tas-tas tertentu yang bisa diotomasi, tapi kita bisa menggabungkan tas-tas yang tadinya diotomasi untuk kemudian menjalankan fungsi-fungsi tertentu atau workflow tertentu yang menggabungkan beberapa tas tersebut. Contohnya di sini kita mungkin ada sistem yang namanya auto vertical, ada sistem yang namanya auto inclination, ada sistem yang namanya auto tangent dan auto curve yang kemudian bisa mendrive trajektori dari drilling yang dilakukan tersebut. Dan yang kita inginkan adalah kita ingin bahwa semuanya ini akan jadi level 5, di mana drilling rig itu akan jadi fully autonomous. Jadi semuanya bisa dikendalikan secara remote, semuanya kebanyakan fungsi-fungsi itu akan bisa dilakukan secara autonomous oleh sistem itu sendiri.
Sekarang mungkin kita masih melihat bahwa ini sesuatu masih mimpi yang agak jauh, tapi dengan kemajuan teknologi digital yang kita miliki sekarang, bukan tidak mungkin bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat. Selam Bersih sendiri sebagai company yang memang fokus untuk new technology, kita memang sudah ada beberapa aspek yang sudah ada mempunyai high autonomy, dan conditional autonomy itu kita sudah aplikasikan di beberapa operasi yang kita miliki. Ini contohnya adalah kalau kita lihat di sebelah kanan, first autonomous wireline logging. Di sini kita bisa lihat bahwa, kita sudah melakukan wireline logging operation sejauh lebih dari 1 km secara otonomus. Jadi sudah tidak ada manual intervention yang diperlukan. Dan kalau kita lihat di sini emang fungsi dari leadership di sini adalah bahwa dari tahun 1980, Jean-Marc Ribot waktu itu adalah CEO dari Selam Bersih, itu sudah mempunyai visi bahwa artificial intelligence itu akan merubah tata cara kita melakukan bisnis atau melakukan oil exploration. Jadi di sini kemudian dari situ kita berangkat bahwa kita harus melakukan inovasi-inovasi dan artificial intelligence adalah salah satu pembangun dari inovasi itu tersebut. Kalau kita bawa kemudian ke hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, terutama di upstream, di subsurface, beberapa hasil yang sudah dicapai dengan digitalisasi ini sendiri, dan ini sudah kita lakukan dengan customer-customer kita juga di berbagai belahan dunia. Contohnya adalah seismic processing yang tadinya makan waktu 13 bulan, kita bisa persingkat jadi 2,5 bulan dengan digital. Field development planning kita sekarang bisa melakukan 14, kita bisa mereview 14 skenario dengan waktu yang lebih cepat 3 kali, jadi 3 kali lipat lebih cepat kita bisa menganalisa 14 field development skenario. Untuk well construction planning, jadi membuat planning drilling program, sekarang kita cuman butuh setengah dari waktu yang dibutuhkan. Untuk well intervention planning juga untuk candidate selection, contohnya kita bisa menghemat waktu jadi tinggal 20% yang dibutuhkan untuk melakukan planning tersebut, meningkatkan pump productivity lebih dari 30%, dan juga sekarang untuk melakukan reservoir simulation yang tadinya membutuhkan waktu 120 hari, sekarang kita bisa persingkat jadi tinggal 3 hari. Jadi beberapa hal tersebut saya akan bahas di beberapa contoh di slide berikut. Di sini kalau saya lihat, kita lihat bahwa ada beberapa contoh yang akan saya bahas lebih detail lagi. Sini contohnya adalah misalnya untuk seismic processing dan interpretation menggunakan machine learning. Walaupun di sini dibilang machine learning, tapi ini adalah kombinasi antara machine learning dan juga high performance compute. Di mana di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa kita sudah berhasil mengembangkan sistem yang melakukan seismic fault detection menggunakan 2 metode yang berbeda. Yang pertama adalah pre-train, di mana machine learning brain-nya itu sendiri sudah di-train di berbagai reservoir atau berbagai seismic cube yang berbeda, kemudian tinggal diaplikasikan ke seismic cube yang kemudian diberikan oleh user. Jadi tanpa harus melakukan training lagi, si machine learning algorithm ini akan kemudian memprediksi fault yang ada di dalam seismik tersebut. Di metode yang berbeda adalah menggunakan user train. Jadi user train itu artinya si user itu memberikan beberapa contoh bahwa ini adalah fault-fault yang ada di section-section tertentu dari seismik tersebut. Kemudian si mesin itu sendiri akan mencoba memprediksi sisanya. Jadi biasanya yang kita berikan adalah 3 inline dan 3 crossline sebagai input. Kemudian sisanya akan dicoba diprediksi oleh si machine learning tersebut. Hasilnya kita sudah aplikasikan di berbagai tempat juga, dan semua feedback dari customer kita menunjukkan bahwa akurasinya itu sangat bagus. Dan juga yang kita lakukan di sini tidak hanya sampai di prediksi fault yang ada di seismic cube tersebut, juga
menggunakan machine learning untuk melakukan fault extraction dan segmentation secara otomatis sampai membangun fault framework itu sendiri. Jadi tadinya yang dibutuhkan waktu mungkin sekitar 1 bulan atau lebih dari 1 bulan tergantung kompleksitas dari seismik, itu kita bisa lakukan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dan itu kurang dari 1 minggu sudah termasuk waktu yang dibutuhkan untuk meng-QC, untuk kemudian melihat apa yang kemudian bisa diperbaiki dari si machine learning algorithm ini sendiri. Jadi ini adalah fokusnya kita itu tidak hanya membangun machine learning algorithm yang bisa memprediksi sesuatu, tapi kita juga memasukkan semuanya itu ke dalam workflow yang akan mempermudah si end user itu untuk mendapatkan hasil. Jadi fokusnya adalah insight. Jadi bukan cuma sekedar prediksi, tapi hasilnya, insight-nya itu apa? Insight-nya itu ada fault framework yang kemudian dihasilkan di situ. Oke. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada yang kita sebut sebagai Agile Reservoir Modeling. Oke. Jadi di Agile Reservoir Modeling ini sendiri, yang kita lakukan adalah yang tadinya untuk melakukan workflow dari interpretation sampai ke modeling itu kita membutuhkan waktu yang lama karena semuanya harus diproses secara serial. Kita kembangkan sistem di mana semua proses itu bisa dilakukan secara paralel. Jadi tidak hanya proses untuk modeling sampai ke simulation, tapi juga mencoba untuk menganalisa hasil dari simulasi itu tersebut dilakukan menggunakan machine learning, di mana fokusnya adalah untuk mengurangi uncertainty dan juga mengurangi resiko pada akhirnya. Jadi di mana kalau misalnya dengan menggunakan metode yang tradisional, saya sebut sebagai tradisional, ini adalah satu input kemudian menghasilkan 2 atau 3 output, dan dari 2 atau 3 output ini kemudian dipilih yang paling representatif untuk diproses selanjutnya. Di workflow menggunakan Agile Reservoir Modeling ini, kita bisa memproses semua input, misalnya menghasilkan 10 input kemudian akan dianalisa skenario yang berbeda, misalnya 100 skenario yang berbeda, untuk kemudian menghasilkan skenario simulasi dari skenario tersebut dan melakukan analisis secara otomatis. Di sini kita sudah aplikasikan ini kita kembangkan sistem ini dengan kolaborasi dengan Woodside, dan dari Woodside kita mendapatkan feedback bahwa kita bisa mempercepat proses reservoir modeling mereka dalam waktu hitungan bulan menjadi hitungan hari. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa value dari digitalization itu tidak hanya mengimprove sesuatu, tapi mengimprove sesuatu dengan sangat signifikan. Oke. Berikutnya. Kemudian untuk yang drilling sendiri, jadi kita membangun sistem di mana sistem itu melakukan collaborative well planning, tidak hanya satu pihak tertentu yang kemudian melakukan workflow ini, tapi juga menggabungkan berbagai disiplin di dalam satu wadah yang sama, dan dengan melakukan collaborative effort ini, contohnya dari ExxonMobil, mereka bisa melihat bahwa ini akan mengurangi waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan mengerjakan drilling planning sampai hingga 40%. Jadi tadinya yang mereka untuk melakukan mendapatkan hasil akhir itu mereka harus spending time untuk diskusi, untuk kirim email, data bolak-balik, merubah trajektori aja akan merubah semua pekerjaan yang mereka lakukan. Sekarang mereka jadinya tinggal mendapatkan hasilnya dalam waktu yang sangat singkat, dan semuanya ini bisa diulang dengan sangat cepat juga.
Jadi fokusnya adalah untuk mengeliminate silos, di mana data-datanya itu sendiri tadinya ada di berbagai tempat yang berbeda, orang-orangnya mungkin dari disiplin yang berbeda juga, mereka melakukan semuanya dalam satu wadah yang sama, wadah digital yang sama, dan wadah digital ini yang mempunyai engine-engine yang mereka butuhkan untuk melakukan kalkulasi, untuk melakukan risk identification, dan untuk berkomunikasi juga dalam wadah yang sama. Jadi mereka bisa mempercepat hal tersebut. Oke. Di sini contoh lainnya adalah untuk well portfolio optimization, di mana untuk melakukan well intervention, untuk melihat kandidat dari well intervention biasanya akan dibutuhkan review antar disiplin juga yang sangat intensif dan memakan waktu yang sangat lama. Kita menggunakan artificial intelligence, machine learning di beberapa proses-proses tertentu yang tadinya membutuhkan waktu manual yang sangat lama jadi sangat lebih cepat, hingga kita bisa menghemat waktu hingga 80% dari proses untuk walkover candidate selection ini sendiri. Dan pada akhirnya yang kita inginkan tidak hanya sekedar ranking dari well atau sumur-sumur yang menjadi kandidat, tapi kita juga bisa mengidentifikasikan treatment apa yang sesuai untuk kita bisa meningkatkan performa dari sumur-sumur tersebut, dan juga economic value dari pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi kita akan membandingkan gain yang kita dapatkan dalam jangka waktu tertentu, dan kita bandingkan dengan cost atau capex yang harus kita spending untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi selalu fokus di insight ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan value benefit untuk semua workflow yang kita improve. Oke. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir yang saya akan paparkan di sini adalah untuk ESB monitoring dan optimization, di mana kita menggunakan Edge Internet of Things yang kita lengkapi dengan algoritma machine learning, di mana proses-proses kalkulasi atau prediksi ini terjadi di Edge. Jadi data itu yang kita dapatkan dari field, dari ESB, itu langsung diproses di field site itu sendiri, untuk kemudian menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diperlukan untuk meningkatkan produksi atau memperpanjang efisiensi dari ESP tersebut. Di sini kita melihat bahwa ada 30% production improvement dan juga 97% less well visit time, karena semuanya bisa dimonitor secara remote, dan pada saat yang bersamaan data tidak perlu selalu dikirim ke pusat untuk kemudian diproses dari balik ke field site, tapi semuanya dilakukan di well site itu sendiri. Jadi fokusnya di sini adalah bagaimana kita bisa membawa artificial intelligence itu ke well site itu sendiri, mengurangi transmit time, dan kita bisa memberikan otonomi ke edge compute tool itu sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sudah kita prescribe pada kondisi-kondisi tertentu yang dideteksi oleh algoritma machine learning tersebut. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini semua. Bagaimana kita kemudian bisa berinovasi di INP ini sendiri. Jadi elemen-elemen yang kemudian kita harus pertimbangkan akan membawa hasil yang kita inginkan di inovasi ini sendiri. Fokus yang pertama harus kita lihat adalah bahwa semua digitalization yang akan kita implementasikan itu pada akhirnya itu harus membawa value ke workflow di INP, workflow di subsurface itu sendiri. Apakah efisiensi itu atau value itu ada di eksplorasi, ada di planning, development, atau production. Pada akhirnya yang kita inginkan adalah untuk meningkatkan performa di semua workflow tersebut, dan biasanya itu harus dimulai dengan vision dan goals. Jadi dimulai dengan mimpi. Seperti tadi contohnya self-driving car, ada orang yang punya mimpi bahwa saya nggak mau driving karena driving itu terlalu cumbersome. Saya maunya mobil itu cukup pintar untuk bisa
menyetir dirinya sendiri. Jadi itu visi yang ada, kemudian kita coba tuangkan ke dalam inovasi-inovasi yang kita perlukan. Nah, untuk mendasari inovasi itu sendiri, apa sih yang dibutuhkan? Jadi biasanya kalau kita lihat ada 3 komponen utama. Ya, yang pertama itu adalah kita harus punya infrastruktur dulu. Dan ini biasanya yang kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri sini adalah iceberg, di mana yang dilihat oleh orang kebanyakan adalah bagian kiri, di mana ada value-value yang kayak tadi itu, mobil bisa nyetir sendiri, rig bisa ngedrill sendiri. Tapi yang tidak dilihat oleh orang bahwa di bawahnya itu di bawah dari iceberg itu banyak yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah common tools dan platform, dan juga infrastruktur. Jadi contoh-contoh yang saya kemukakan tadi, semuanya itu tidak mungkin kalau tidak ada infrastruktur, dan pada akhirnya infrastruktur yang sangat scalable itu adalah infrastruktur cloud. Apakah itu cloud yang kemudian di pusat atau cloud yang ada di edge, itu biasanya kemudian kita harus make sure bahwa itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa yang sama juga. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, untuk lebih detailnya, ini adalah contoh komponen-komponen yang harus kemudian dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan performa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya orang bilang cloud itu sebagai black box, mungkin iya, tapi di dalam black box itu sendiri, kita harus bisa melihat orkestrasi antara komponen-komponen yang ada di dalam cloud. Bagaimana kita melakukan monitoring dan alerts terhadap sistem-sistem yang berjalan, bagaimana kita bisa mengotomasi proses-proses yang ada di dalam cloud itu sendiri, dan terutama juga bagaimana kita bisa mengconsider network dan security, di mana sekarang kita dengar banyak ransomware, ada banyak malware segala macam. Jadi kita harus yakin bahwa sistem cloud yang kita pergunakan itu memang benar-benar robust untuk security-nya sendiri. Dan hal-hal yang kadang-kadang orang tidak pertimbangkan di saat ini adalah misalnya untuk continuous updates. Jadi kalau kita lihat di dalam cloud itu sendiri komponen-komponennya sangat banyak. Apakah update di satu komponen itu akan berpengaruh ke komponen yang lain? Kemungkinan besar iya. Jadi kita harus mempertimbangkan proses-proses yang harus terjadi untuk mengenable kita melakukan continuous update ini. Kemudian juga storage, self-service provisioning, dan disaster recovery, backup, cloud identity. Jadi ini adalah contoh beberapa hal yang harus kita pertimbangkan atau harus kita persiapkan apabila kita ingin melakukan inovasi-inovasi tersebut secara enterprise. Jadi kalau misalnya kita lihat, banyak inovasi orang yang mencoba melakukan machine learning prediction, kemudian bisa diaplikasikan, tapi untuk diaplikasikan ke dalam skala besar, kemudian mentok di bagian infrastruktur. Jadi inilah yang harus kita pertimbangkan di situ. Kemudian dari sisi data. Jadi dari sisi data juga, di atas ini kalau kita lihat yang di atas yang ada eksplorasi, planning, development, production, semuanya itu data-data masing-masing akan punya data source yang berbeda-beda dalam format yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda juga. Sementara kalau misalnya kita ingin melakukan inovasi digital, itu kita harus yakin bahwa semua data-data itu bisa diakses. Jadi bagaimana kita breaking the silos. Jadi jangan sampai data itu sendiri punya silo yang kemudian menghambat inovasi ini. Nah di sini dari sisi perusahaan-perusahaan di oil and gas, mereka kemudian mempunyai inisiatif yang namanya Open Subsurface Data Universe, di mana semua data-data yang diperlukan oleh subsurface itu kemudian dicoba untuk dibikin suatu standar yang kemudian bisa diakses oleh semua orang. Jadi inisiatif ini dimulai oleh Shell, kemudian founding fathers-nya itu adalah Shell, Chevron, Total, ConocoPhillips, ExxonMobil, BP, Devon, dan Equinor. Mereka memulai dengan membuat suatu arsitektur. Di sini kemudian mereka objektifnya adalah bagaimana arsitektur ini bisa mendukung yang pertama
ini inovasi di data, bagian data. Yang kedua adalah bagaimana semuanya ini bisa terbuka. Jadi jangan sampai sistemnya itu lockdown. Di sini kemudian bertambah banyak member-member dari Open Subsurface Data Universe Forum ini, termasuk suppliers, salah satunya Microsoft, kemudian Dell, Schlumberger, Google, dan juga banyak company lain. Sampai sekarang itu kalau nggak salah membernya itu udah sekitar 170 company yang kemudian berkontribusi, jadi tidak hanya menjadi member tapi juga berkontribusi. Dan hasil dari Open Subsurface Data Universe ini adalah source code. Jadi source code yang bisa membuat siapapun untuk mendeploy database ini sendiri, data universe ini, beserta komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya, ya, jadi di dalam OSDU ini sendiri, kita akan mempunyai proses yang yang membuat company itu bisa melakukan automated data loading, agile data QC dan governance untuk data discovery, dan juga bagaimana kemudian data tersebut bisa diakses. Jadi semuanya itu ada source code masing-masing, dan semua source code itu bisa bisa diakses oleh siapapun. Jadi tinggal diakses ke GitLab. Sekarang kayak misalnya Amazon atau Google, mereka punya mengambil komponen tersebut, kemudian mereka coba untuk deploy di cloud-nya mereka. Jadi kalau misalnya kita ambil paralel di dunia komputer, bisa dibilang kalau OSDU ini adalah Linux kernel. Jadi Linux kernel itu adalah kontribusi dari community. Jadi community, semua programmer mengimprove Linux kernel. Kemudian company-company seperti Red Hat, Debian, atau Slackware kemudian mengambil source code ini dan mereka menambahkan komponen-komponen mereka sendiri. Tapi pada saat yang bersamaan, apabila ada orang yang mengembangkan aplikasi di Linux, itu bisa diaplikasikan di Debian, bisa diaplikasikan di Red Hat, bisa diaplikasikan di Ubuntu. Itu contohnya adalah seperti itu. Jadi ini adalah sangat-sangat menarik bagi profesional di upstream, karena ini memungkinkan kolaborasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan yang ada saat ini. Oke. Kemudian elemen yang berikutnya adalah kalau kita lihat semuanya ini, jadi proses-proses digital perusahaan-perusahaan di subsurface atau oil and gas company itu tidak proficient di digital ya. Kita juga banyak belajar dari perusahaan-perusahaan yang lain, dan kita bukan leaders di bagian digital technology. Makanya kemudian yang dibutuhkan di sini komponen berikutnya adalah partnership. Jadi bagaimana kita bisa melihat berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang memang punya ide yang sama. Perusahaan-perusahaan yang ingin memajukan industri ini dan juga bisa berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Di sini kemudian kita melihat kita harus mendefinisikan blueprint, kemudian kita orchestrate semuanya ini. Kalau kita lihat contohnya di sini adalah sudah banyak announcement belakangan ini yang menunjukkan bahwa company-company yang ada di oil industry ini, mereka memang ingin berpartner untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini cuma beberapa contoh yang ada di news lately ya. Kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, mungkin bahkan 7 atau 8 tahun yang lalu, nggak akan ada yang seperti ini. Sekarang karena semua masing-masing tahu bahwa masing-masing punya punya kemampuan yang berbeda, kemampuan yang mungkin bisa membantu di melakukan innovation digital ini, kemudian kita berpartner tujuannya. Jadi kalau misalnya kita banyak dengar ada istilah baru, kalau yang tadinya ada competition dan cooperation, sekarang istilah barunya namanya co-opetition. Jadi kita berkompetisi, tapi kita juga berkolaborasi. Jadi ini ada istilah baru yang kemudian akan jadi tren ke depannya, di mana kita seperti contohnya di sini adalah Schlumberger dan NOV. Kita kompetisi di bagian drilling,
tapi kita juga berkolaborasi di bagian automated drilling solution. Ya, jadi di situ ada sesuatu yang kemudian bisa dijadikan value, kemudian kita akan berkolaborasi. Sini contohnya yang kita lakukan di Slumberjee. Di digital itu sendiri, itu sangat banyak sistem-sistem cloud, digitalization, access and identity management, machine learning. Kita tahu bahwa kita nggak akan bisa melakukan semuanya itu sendiri, jadi kita kemudian berpartner. Di sini ada contoh dari partner-partner yang dipergunakan oleh Slumberjee untuk memajukan sistem digital kita. Dan ini adalah partner, sekitar ada 40 partner, yang kita pilih dari seleksi dari sekitar ada 400-an partner di digital itu sendiri. Yang kemudian kita jadikan, oke, kita akan berpartner dengan company-company yang ini, karena kita lihat bahwa mereka punya potensi dan mereka punya ide yang sama, dan bisa memajukan digital di sistem kita. Nah, setelah semua infrastruktur, kemudian data, kemudian partnership ekosistem itu kita definisikan, kita balik lagi ke innovation opportunities. Jadi kalau misalnya kita lihat secara tradisional, jadi pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari di upstream atau di subsurface, biasanya ada linear, jadi ada dari interpretation sampai ke modeling, kemudian sampai ke insight. Itu akan makan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan skenario yang kita bisa review sangat terbatas biasanya, dikarenakan resource yang kita miliki juga terbatas. Tapi pada akhirnya yang kita inginkan adalah mendapatkan insight ini, dan kalau bisa kita mendapatkan insight ini lebih cepat, kenapa enggak? Jadi yang tadinya kita lihat bahwa itu membutuhkan waktu bulan atau tahun, bagaimana kita bisa melakukannya dalam waktu hari atau minggu, dan juga dengan ratusan skenario yang lebih banyak. Jadi di sini yang harus kita lihat adalah bagaimana kemudian kita bisa menginjek digital innovation itu di bagian-bagian ini. Contohnya, ya, jadi semuanya itu bisa terjadi. Dan pada akhirnya yang kita inginkan adalah insight. Jadi itu yang hasil akhir yang kita inginkan, dan kita kalau kita bisa mendapatkan insight itu secara lebih cepat dalam waktu yang singkat dan juga dengan uncertainty yang lebih rendah atau risiko yang lebih rendah, itu yang akan jadi value untuk digitalization ini sendiri. Demikian paparan saya. Semoga berguna, dan silahkan kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke Mas Putra. Ya, terima kasih Pak Abraryadi, sangat luar biasa pemaparannya, lengkap, dimulai dari tujuan tentang bagaimana digitalisasi sampai dengan elemen-elemen dan contoh-contohnya. Kemudian sekarang saya akan buka untuk sesi tanya-jawab, jadi sebelumnya saya akan jelaskan aturannya dulu. Untuk tanya-jawab, silakan nanti yang bertanya melakukan raise hand atau menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Untuk sampai saat ini sudah ada satu penanya dari Bapak Syarif, mungkin bisa langsung menanyakan secara langsung. Pak Syarif, dipersilakan kalau mau bertanya. Kepada Mas Oza, mungkin untuk Pak Syarif dipersilakan ya, unmute. Ya, terima kasih sudah saya tergabung. Oke. Itu kan beberapa waktu yang lalu terjadi ransomware ya terhadap pipeline kolonial di Amerika Serikat itu, sampai berbagai state di selatan Amerika Serikat itu kehabisan bahan bakar, kelimpungan begitu. Ya. Jadi saya terpikir, bukankah berarti untuk sistem yang semakin digital justru counterintuitively harus mengintegrasikan kembali proses-proses analog yang manual sebagai safety system gitu? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus, Pak Syarif, dan memang ini yang jadi jadi mungkin deterrent bagi banyak orang untuk pindah ke digital, karena digital lebih gampang dihack, digital lebih gampang diakses oleh orang lain, banyak hacker dari Rusia yang kemudian pengen mengaksesnya. Makanya kemudian yang tadi saya kemukakan bahwa dari sisi infrastruktur, salah satu area yang paling penting adalah security. Jadi cyber security, network security itu sangat penting.
salah satu yang bisa kita ambil petik hikmahnya di situ, dan ini mungkin yang ransomware untuk pipeline itu mungkin yang terbaru ya. Tahun lalu saya juga dengar bahwa ada oil company yang di ransomware di Taiwan. Jadi mereka juga berhari-hari itu downtime. Itu karena yang pertama IT security, balik lagi ke basic. Jadi apabila ada orang misalnya yang contohnya misalnya saya punya akun Facebook, kemudian akun Facebook saya itu nggak pernah diupdate passwordnya. Resiko saya di mana untuk bisa dihack itu akan lebih tinggi. Atau password saya itu password yang standar, misalnya 123456778. Itu resiko dihack juga sangat tinggi, ya kan? Tapi apabila saya memperhatikan kaidah password yang baik, merubah password secara frequently, resiko saya untuk dihack itu akan lebih rendah. Nah, di mana kemudian ada badan-badan atau institusi di dunia ini kemudian yang membuat sertifikasi untuk cyber security. Jadi mereka bilang, oke, supaya resiko kamu untuk dihack itu virtually non-existent, ini adalah standar-standar yang harus diaplikasikan. Jadi kalau contohnya di Slambersih sendiri, kita mengaplikasikan standar itu dengan sangat ketat, di mana kita juga melakukan yang namanya penetration test setiap tahun dalam sistem-sistem kita. Jadi kita sewa hacker yang benar-benar mencoba untuk masuk ke dalam sistem dari luar. Dan nanti hackernya ini akan memberikan laporan kalau misalnya ada security vulnerabilities yang ada. Jadi banyak hal-hal yang kemudian kita bisa lakukan. Bahkan kemudian saking ketatnya sistem, terutama kalau sistem yang ada di cloud ini, orang bahkan bilang bahwa orang lebih gampang nge-hack sistem yang nggak ada di cloud. Jadi sistem yang ada di on-prem, yang ada di perusahaan-perusahaan itu akan lebih gampang dihack ketimbang menghack sistem mereka yang ada di cloud. Jadi itu sebagai gambaran aja. Kalau saya lihat sepertinya yang di pipeline itu yang dihack adalah, yang di ransomware itu adalah bisnis billing sistemnya mereka. Kemudian jadi bukan sistem yang mengatur pipeline-nya, di billing sistem mereka, di mana mereka kemudian kalau mereka mengalirkan minyak itu mereka nggak bisa nge-bill customer-nya. Jadi decision untuk menyetopnya itu dilakukan oleh si owner-nya itu sendiri, karena mereka kalau nggak kehilangan uang. Jadi sebenarnya sistem pipelining sendiri nggak kena, yang kena adalah billing sistemnya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Abrar. Kemudian ini ada pertanyaan juga berikutnya dari Pak Arjuna Sriwijaya. Tadi kepada Pak Syarif, apakah sudah cukup penjelasannya? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syarif. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Arjuna Sriwijaya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak Arjuna. Atau mau dibacakan saja Pak Arjuna? Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Arjuna. Ya, kebetulan memang ini bukan kali pertama saya mengikuti webinar mengenai digitalisasi. Tapi yang saya pahami adalah digitalisasi adalah sebagian mengambil alih fungsi manusia ya, dalam hal analisis data ya. Saya nggak tahu apakah dalam digitalisasi innovation di oil and gas itu ada fungsi-fungsi yang bisa diambil oleh superkomputer dalam berdiskusi ya Pak. Apa seperti itu bisa terjadi Pak Abror? Mohon pencerahannya. Diskusi artinya antar komputer itu sendiri yang. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat artificial intelligence itu ada pembedanya. Jadi yang kita aplikasikan sekarang ini di subsurface atau di oil and gas itu yang kita sebut dengan narrow artificial intelligence. Jadi artificial intelligence yang menggantikan fungsi-fungsi tertentu. Jadi misalnya untuk mendeteksi vibration di ESP, sumur ESP, atau mendeteksi anomali-anomali dari data-data yang kita dapatkan dari field itu sendiri. Tapi fungsi yang kedua yang kemudian mungkin ditanyakan oleh
Pak Arjuna ini adalah yang kita sebut sebagai general artificial intelligence, di mana orang memikirkan bagaimana si artificial intelligence itu bisa berpikir seperti manusia layaknya, bisa jadi teman bicara misalnya yang pintar gitu ya. Ini yang kita sebut dengan general artificial intelligence. Jadi yang lebih ke arah fungsi-fungsi yang mungkin jadi kedepannya jadi robot gitu lah ya. Sejauh ini yang saya lihat di oil industry itu belum ada yang ke arah situ, bahkan dalam tahap riset sendiri juga belum ada. Semuanya masih di narrow artificial intelligence. Ya, jadi masih terbatas ya, Pak Bro. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Solihah. Silakan Solihah untuk menyampaikan pertanyaannya terkait dengan contoh open problem yang masih terbuka untuk riset. Silakan. Kalau misalkan mau dielaborasi. Dibacakan saja, Mas. Ya. Saya kira udah. Pak Abraryadi, ini ada pertanyaan dari Solihah bahwa bertanya penerapan data science di minyak dan gas, barangkali boleh dijelaskan contoh open problem yang masih terbuka untuk riset ya. Mungkin maksudnya ini untuk dijadikan sebagai sebuah riset terkait dengan data science gitu. Peluang-peluangnya bisa dijelaskan mungkin Pak Abraryadi. Masih banyak ya kalau saya lihat, apalagi kalau kita berkaca ke industri-industri yang lain. Industri yang lain itu sudah bisa mendapatkan value-value dari hal-hal yang sangat berbeda juga. Jadi kalau yang kita biasanya lakukan di oil and gas ini masih lebih ke arah prediktif, seperti memprediksi kandidat, memprediksi fault, memprediksi surface, memprediksi log misalnya untuk merekonstruksi log, kita sudah bisa memprediksi itu. Tapi kalau misalnya sampai ke bidang-bidang yang lain kayak memprediksi behavior dari orang, memprediksi yang sekarang lagi populer mungkin yang namanya deepfake gitu ya, itu sangat ini kan sangat advance gitu ya. Apabila kita bisa mengaplikasikan deepfake itu ke log measurement misalnya, apakah kita kemudian bisa membuat synthetic log yang lebih bagus? Mungkin bisa, atau synthetic seismic malah. Mungkin bisa, tapi itu balik lagi adalah sesuatu yang bisa dipikirkan untuk riset. Jadi kalau saya lihat, dan ini yang kita lakukan dari dulu juga, nggak cuma di data science, tapi dari sisi imaging, dari sisi 3D visualization, kita berkacamata dari industri lain, dari industri medical, dari industri movie, kemudian kita coba aplikasikan di oil and gas. Jadi kalau saya bisa sarankan adalah buka wawasan ke industri yang lain, apa sih yang mereka lakukan yang sekarang lagi tren atau lagi mempunyai impact yang sangat besar, dan kita kemudian tarik balik ke workflow yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana ini kemudian bisa membantu di apa yang kita lakukan tersebut. Atau bahkan mungkin workflow yang tidak terpikirkan untuk dilakukan karena satu dan lain hal. Oke, terima kasih Pak Bran. Jadi sebenarnya peluang untuk riset itu masih sangat terbuka lebar Pak ya. Bisa dilihat dari industri lainnya ya. Sebagai salah satu referensi. Oke, terima kasih. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi ini dari Mas Wendika ya, atau boleh langsung menyampaikan pertanyaannya terkait dengan cara memulainya, silakan Mas. Selamat sore Pak Abrar, terima kasih atas pencerahannya Pak, sangat menarik. Pertanyaan saya Pak, kebetulan saya dari HR Geologi itu tentang well data Pak. Nah kalau saya melihat dari inovasi digital flow-nya itu semua bersumber kepada data source. Tentunya data source yang benar-benar solid. Jadi karena kenyataan sekarang data itu tersebar di mana-mana, kemudian dari berbagai format dan belum update tentunya. Nah ini untuk memulai proses itu yang disebut nanti apalagi kita ke artificial intelligence itu bagaimana kita cara memulainya Pak? Mohon
pencerahannya Pak. Terima kasih. Makasih Mas Putra. Ya, silakan. Jadi memang balik lagi seperti tadi kan, inovasi itu balik lagi ke data. Makanya kemudian semua konsorsium OSDU tadi itu kemudian membuat sesuatu yang jadi standar di industri ini sendiri. Dan bahkan sekarang mereka sudah melebarkan konsepnya itu tidak hanya untuk subsurface tapi juga ke renewable energy, dan ada pembicaraan untuk memperluas itu ke mining industry juga. Jadi di satu wadah yang sama kita bisa memiliki hal tersebut. Kalau misalnya tertarik untuk mendapat pencerahan lebih lanjut mengenai bagaimana mereka memanage data tersebut, tinggal pergi ke link tadi di osdu.org, kemudian bisa juga subscribe untuk mendapatkan informasi. Tapi pada dasarnya adalah dengan artificial intelligence ini sendiri, itu memungkinkan kita untuk memproses data yang sangat banyak dengan sangat cepat. Contohnya kemarin barusan sekitar 2 minggu yang lalu saya ngambil data-data publik yang ada di Queensland Public Dataset. Kemudian saya coba untuk proses melakukan, itu kebetulan well-log juga. Saya coba proses secara iseng-iseng aja untuk memprediksi. Saya lihat ada banyak sumur yang nggak punya sonic log karena dia kebanyakan sumur CSG. Kemudian saya coba untuk memprediksi sonic log dari semua data-data yang ada, dan data tersebut data yang ya dari operator lah ya. Jadi mungkin kualitasnya juga masih kadang-kadang bisa dipertanyakan. Tapi dengan mengeliminasi data-data yang mungkin sangat questionable, kayak misalnya data yang datang dari bad hole, dari bad interval segala macam, saya bisa mendapatkan hasil yang lumayan bagus dari sisi prediksi itu sendiri untuk sonic log. Jadi yang kalau saran saya adalah mulai aja. Nanti kalau misalnya memang ada hasil yang questionable, balik lagi ke datanya untuk lihat kenapa sih ini terjadi, kemudian proses ulang. Jadi yang namanya inovasi untuk digital ini adalah proses yang sangat iteratif. Jadi kita nggak bisa cuma sekali jalan kemudian terjadi, kita harus mengulang. Jadi balik lagi sampai kita puas. Kemudian setelah kita puas, bagaimana kita bisa scale up, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya ke skala yang lebih besar. Jadi saran saya sih itu. Terima kasih Pak Abrar. Baik Pak, terima kasih. Ini sebelumnya saya persilakan ke Pak Andi Bahtiar, mungkin ingin menyampaikan komentarnya, atau cukup dibacakan di chat aja Pak Andi. Oke, mungkin disampaikan di chat aja. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas M. Prasetyo terkait dari mahasiswa ini, karena melihat bahwa sekarang itu bagaimana sebagai seorang mahasiswa, apakah kami perlu memiliki skill coding atau penggunaan software lainnya yang cukup mahir agar dapat bekerja di perusahaan migas demi mengikuti perkembangan digitalisasi. Dan yang kedua itu tentang peluang kerjanya, ya, karena benar kan mahasiswa ini ke depannya apakah bagaimana kompetisinya dengan digitalisasi ini yang semakin padat tentunya. Pandangannya Pak Bahriyandi, silakan Pak. Ya, jadi untuk yang pertama, jadi kalau coding gitu ya, sekarang kan trennya adalah untuk artificial intelligence, orang bisa coding pakai Python atau pakai R. Tapi untuk saat ini sudah banyak tools yang bisa dipakai yang tidak membutuhkan orang itu untuk tahu coding. Jadi mungkin coding secara basic, tapi tidak harus dalam, bahkan tidak menggunakan coding sama sekali juga bisa. Contohnya adalah software atau tool yang kita pakai untuk hackathon ini, yang namanya Dataiku. Itu tool yang memungkinkan kita untuk melakukan proses machine learning dari data cleanup, dari data processing hingga ke machine learning modeling, algoritma sampai ke prediksi tanpa menggunakan coding sama sekali. Jadi ini memungkinkan untuk dilakukan, dan baiknya lagi adalah Dataiku ini sendiri juga memiliki versi free-nya. Jadi untuk pemakaian di institusi atau dimanapun yang kurang dari 3 user bisa download versi free-nya dan bisa dicoba langsung.
Jadi itu menjadikan inovasi itu lebih gampang untuk dilakukan. Dan kalau saya untuk pertanyaan berikutnya dengan peluang kerja ke depannya adalah mungkin ini kalau kita tarik paralelnya adalah kita tarik paralel ke mungkin 20 tahun yang lalu, di mana literasi komputer itu belum begitu diperlukan. Tapi kemudian dengan adanya komputasi, dengan adanya sistem-sistem software yang lebih canggih, sekarang orang di-expect untuk tahu Microsoft paling enggak, ya kan? Tahu mempergunakan Microsoft, tahu mempergunakan Windows segala macam. Jadi paralelnya mungkin ke situ. Jadi kalau misalnya kemudian ingin belajar digital, teknologi yang lebih banyak lagi, belajar mengenai Python, mengenai machine learning, kedepannya itu akan jadi ekspektasi bahwa semua orang bisa menggunakannya dan bisa melakukannya. Jadi kalau misalnya mau dimulai dengan sekarang lebih bagus lagi, jadi ahead of the curve. Oke, jadi sebenarnya peluangnya masih ada, asalkan kita siap untuk menambah kapasitas diri kita gitu mungkin Pak ya. Betul. Dan sekarang online courses itu banyak. Iya, betul. Dan online courses yang free juga banyak. Jadi jangan bisa diakses di YouTube bahkan juga Pak ya. betul, ya. Oke, kemudian ini ada dari Ewibi Sonu, silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Ini sudah raise hand. Bisa langsung di-unmute. Ya, selamat siang Pak Abror dan kawan-kawan semua. Ya, menarik sekali ya bahasannya terkait dengan digitalisasi. Nah, yang kita tahu bahwa data itu kan tidak hanya terkait data digital, ada data macam-macam data lah katakanlah. Nah, menarik sekali berkaitan dengan data. Data seperti apa atau kriteria data yang seperti apa? Katakanlah ini kan mungkin sedikasnya lebih ke arah EP ya, exploration, production dan lain-lainnya. Nah, data-data yang seperti apa Pak Abror yang kriterianya seperti apa yang bisa menjadikan manfaat kemudian akhirnya menjadi insight, itu seperti apa kriterianya? Kemudian teknologi apa yang kira-kira bisa membedakan gitu kan, mana yang sebenarnya data, mana yang sampah, mana yang berguna, mana yang tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan studi ya, jurusan seperti apa yang dibutuhkan ke depannya untuk menginisiasi terjadinya digitalisasi, kemudian terjadinya intelijen tadi di Indonesia. Kemudian yang keempat, sorry kalau kebanyakan ya, yang keempat saya bagi per poin saja gitu. Yang keempat terkait dengan di study case yang ada di Indonesia, seperti OSDU itu, Open Source Data Universe itu apakah sudah berjalan di Indonesia? Mungkin itu saja Pak Moderator dan Pak Abror. Terima kasih. Terima kasih, silakan Bapak. Pertanyaannya banyak. Jadi untuk data ya, mengenai data itu data apa sih yang bisa dipergunakan, dan kemudian data itu ada yang bukan digital juga. Jadi terutama untuk dokumen, untuk PDF misalnya, atau untuk bahkan hard copy ya. Sekarang juga udah ada teknologi yang bisa liberate atau mengharvest data dari semua unstructured data kalau saya bilang itu ya. Jadi dokumen-dokumen Word, PDF, Excel, bahkan hard copy yang udah di-scan, itu sekarang udah ada teknologi yang bisa melakukan automatic optical character recognition yang bisa ngebacanya semua. Dan dari situ kemudian machine learning bisa melakukan, misalnya kita bisa bilang, oke, lakukan proses klasifikasi dari dokumen. Kalau dulu klasifikasi dari dokumen itu kita harus baca dokumen satu-satu, kemudian kita bilang, oh ini adalah drilling report, ini adalah studi dari field tertentu. Sekarang kita bisa pakai machine learning untuk melakukan itu. Jadi machine learning akan membaca keyword-keyword yang ada di dalam dokumen tersebut, dan berdasarkan yang dipelajari oleh si mesin ini sebelumnya, kemudian dia bisa bilang ini kemungkinan adalah dokumen drilling report atau daily drilling report atau misalnya studi untuk field tertentu. Kita bisa mengekstrak data-data yang ada di dokumen tersebut, misalnya ada tabel, kita ekstrak tabelnya secara otomatis untuk masuk ke dalam Excel.
ada map, jadi gambar dari map atau gambar dari log, kita bisa ekstraksi secara otomatis ke dalam storage yang berkesesuaian. Jadi mengklasifikasi dan menggabungkan data, yang paling penting adalah pada saat untuk inovasi digital, kita bisa punya data yang sangat banyak. Bagaimana kita menghasilkan data yang sangat banyak ini? Salah satunya adalah mengharvest dari data unstructured tersebut. Jadi kita bisa bilang, oh saya mau tahu semua studi yang dilakukan di basin tertentu. Karena kita sudah bisa mengharvest semuanya itu, kita bisa dapatkan semuanya itu juga. Jadi itu salah satunya, tidak ada pembatasan mana data yang bagus, mana data yang tidak bagus. Biasanya kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa data ini bagus dan data ini tidak bagus, balik lagi ke domainnya. Jadi memang ada profesi data scientist yang mengerti algoritma, mengerti mathematical equation, mengerti statistik, tapi dia tidak mengerti mengenai datanya itu sendiri. Jadi yang bisa bilang bahwa data itu make sense atau not make sense, balik lagi tetap ke domain. Yang pertama, si machine learning akan bisa ditrain untuk bilang, oke, saya mau melakukan outlier detection dari data tersebut. Jadi semua data yang ada kita masukkan, kemudian dia akan bilang ada beberapa outlier yang tidak sesuai trennya dengan data yang sisanya. Dia bisa mensuggest bahwa data itu tidak benar, bagusnya dikeluarkan. Tapi pada akhirnya yang harus mengambil keputusan adalah si domain expertnya itu sendiri. Karena mesin cuma akan memberikan suggestion bahwa 75% data ini adalah outlier. Jadi dia nggak akan sebagian besar nggak akan bilang 100% ini outlier, kecuali benar-benar way out of range gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kesesuaiannya itu kemudian akan ada di situ. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai program studi yang bisa saya sarankan. Itu biasanya kadang-kadang adalah yang pertama harus ada kombinasi antara domain dan komputer. Jadi biasanya yang paling cocok adalah kalau misalnya ada S1-nya di domain, misalnya biologi atau geofisik, kemudian ngambil S2-nya di computer science. Dan itu akan menjadi kombinasi yang sangat bagus untuk bisa mempunyai visi atau mempunyai potensi untuk melihat opportunity yang ada. Karena dua-duanya akan sangat dibutuhkan. Kalaupun nggak ngambil S2-nya di computer science, misalnya bisa mengambil kursus-kursus tertentu untuk data science. Karena secara dasarnya itu semuanya tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Begitu udah masuk ke dalam, begitu masuk ke statistik, masuk ke machine learning algorithm, yang sekarang rata-rata udah ada tool juga untuk melakukan itu bisa dilakukan. Dua pertanyaan lagi yang saya lupa tadi, Mas Putra, tolong diingatkan. Dengan study case open source data subsurface itu yang ada di Indonesia, apakah sudah ada? Open Subsurface Data Universe ini sendiri baru dirilis untuk rilis 3-nya itu bulan Maret kemarin, akhir Maret kalau nggak salah. Jadi memang saat ini belum ada di Indonesia, tapi kalau misalnya mau dicoba atau dilakukan sendiri bisa dibaca-baca di osd.org dan bisa diskusi kalau mau lihat forum-forum yang ada juga. Tapi memang sangat bagus untuk bisa diaplikasikan. Jadi di beberapa customer yang enterprise juga di worldwide itu kita sudah mengerjakan implementasinya sekarang. Oke, terima kasih. Apakah ada yang lain yang belum terjawab, Mas Ibu Bisono? Oke, kalau tidak bisa saya lanjutkan mungkin ya. Tapi ini kemudian ke pertanyaan berikutnya dari Nabila ini Pak, yang ada di kolom chat. Ketika terjadi terkait masalah storage, misalkan terkena ransomware, apakah ada sistem backup secara otomatis sehingga data-data terakhir yang kita produce tetap aman? Ini mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Ya, jadi memang ransomware ini sekarang lagi tren ya. Bahkan saya juga sampai sistem network saya di rumah itu saya harden supaya ransomware ini nggak masuk. Jadi kita emang harus hati-hati, nggak cuma company yang dikenai ransomware, tapi juga banyak individual yang kena ransomware juga. Mungkin nggak masuk berita karena they are nobody, but tetap harus hati-hati. Untuk
cloud sendiri. Jadi itu memang bagian dari proteksi yang kita sediakan di cloud, bahwa hal-hal tersebut kita ada dua hal. Yang pertama, kita harus selalu ada backup. Jadi backupnya itu akan ada di zona yang berbeda, terutama untuk disaster recovery. Jadi contohnya zona 1 kita simpan data di primary-nya, terus cloud di zona 2 kita jadikan sebagai backup. Yang kedua adalah redundant system. Jadi redundant system ini adalah di mana pada saat primary sistemnya itu down karena ransomware atau karena yang lain, kemudian si redundant systemnya akan langsung up. Jadi fokusnya adalah untuk disaster recovery, apakah disaster itu berupa natural disaster, berupa cyber disaster, itu bagaimana kita bisa kemudian merecovernya secara cepat. Dan itu semuanya adalah bagian dari sertifikasi cyber security yang tadi saya sebutkan. Jadi itu bagian dari itu semua. Jadi kalau misalnya tidak ada sistem itu diimplementasikan di cloud yang kita miliki, kita nggak akan lulus sertifikasi tersebut. Jadi memang kita harus, saya secara pribadi aja hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Jadi saya punya sistem di rumah yang mendeteksi kalau ada malware yang masuk, kalau anak saya mendownload sesuatu yang nggak boleh, kemudian akan ngasih warning dan bahkan bisa mendelete file tersebut. Dan juga untuk apabila ada ransomware, backup itu sangat diperlukan. Oke, terima kasih Pak Abrar. Ini apakah ada pertanyaan yang lainnya? Kalau tidak, mungkin saya ada pertanyaan khusus juga nih ke Pak Abrar terkait dengan security juga. Nah, ini kan selain dengan kalau security itu juga sudah menjadi topik yang sangat hot ya kalau terkait dengan digitalization ini. Cuman kemudian berikutnya bagaimana kita bisa mendorong tiap-tiap operator gitu atau K3S bisa melakukan sharing data itu, Pak. Jadi sedangkan kita ketahui bersama kan resisten sekali ya karena konfidensial, takut nanti bocor datanya. Bagaimana kita bisa mendukung tiap operator itu bisa share data sehingga kan itu juga elemen penting tadi yang Bapak sampaikan untuk ke proses ekosistem digitalization ini. Ya. Nah, itu juga pertanyaan yang sangat bagus, Mas Putra. Jadi ada konsep yang namanya encryption dan encryption at rest dan encryption in transit. Jadi kalau misalnya familiar, mungkin encryption itu adalah bagaimana kita menggunakan public key yang ada dan private key yang ada untuk menjadikan data itu tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak punya authorization, yang tidak punya akses, ya kan? Dan ada dua posisi di mana data itu vulnerable. Pertama, posisi di mana data itu disimpan, jadi di storage. Jadi pada saat kita menyimpan data itu di storage, orang kemudian bisa masuk ke dalam storage tersebut, bisa membuka data tersebut, bisa melihat data tersebut. Itu gunanya kemudian data itu di-encrypt, supaya orang yang tidak memiliki credential, orang yang tidak memiliki authorization yang dibutuhkan, begitu dia masuk ke dalam storage, dia tidak bisa membaca apapun, karena semuanya di-encrypt. Yang kedua, posisi vulnerable-nya adalah pada saat kita mengirimkan data tersebut melalui internet, jadi ke pihak yang lain. Nah, di sini kemudian ada sistem juga yang namanya encryption in transit, di mana sebelum data itu dikirim, dia akan di-encrypt, kemudian melalui network packet itu, data itu tidak akan bisa dibaca oleh orang lain. Bahkan kalau misalnya ada orang yang bisa mengintercept network packet tersebut, yang akan terbaca adalah sampah, jadi nggak akan bisa dimengerti. Begitu sampai di tujuannya, kemudian si destination ini bisa mendecrypt data tersebut untuk kemudian bisa dibaca. Jadi ini adalah proses yang sangat penting, dan kebetulan ini juga anak saya belajar di computer science, kemarin pas ujian dia dapat lumayan banyak di cyber security ini, terutama mengenai encryption sama decryption juga. Jadi memang itu salah satu fokus yang dijadikan pelajaran di situ. Oke, terima kasih. Berarti security itu berarti mudah-mudahan K3S bisa mendengar di sini ramai yang ikut, jadi bisa lebih percaya gitu ya untuk mulai men-sharing datanya. Betul. Oke, kemudian berikutnya apakah ada pertanyaan lagi? Satu lagi nih dari Nabila. Kalau misalkan server cloud address yang kita pakai down, apakah disediakan alamat server yang lain yang bisa kita akses selama sistem down, atau kita menunggu hingga sistem tersebut normal kembali?
Biasanya kalau misalnya kayak yang redundancy system yang saya sebutkan tadi adalah apa namanya, kalau ada web server yang down, kemudian ada otomatis akan dialihkan. Jadi kita nggak perlu punya 2 address, jadi 1 address saja, dan kita juga biasanya nggak tahu kalau itu down. Jadi kayak kalau misalnya ngelihat sistem publik, ada yang namanya Cloudflare, itu adalah jasa yang menyediakan apa namanya, redundancy system ini. Jadi kalau kita hosting web application di Cloudflare misalnya, ternyata kemudian address si server yang dipergunakan itu down, si Cloudflare ini akan menyediakan server lain yang secara otomatis melakukan backup atau copy dari si sistem itu, dan semua routing itu juga akan diarahkan ke server yang baru tanpa si user itu harus tahu. Jadi itu udah otomatis semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin ini karena waktunya juga sudah cukup, jadi kita cukupkan untuk sesi Q&A kali ini, Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Abrar atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Ini kalimat ini sangat penting sekali, kita harus pahami bersama, upstream digital innovation from impossible to inevitable. Ini benar-benar akan menjadi sebuah keharusan buat kita digitalization tadi. Dan izinkan saya untuk merangkum sedikit, Pak, hasil diskusi kita kali ini, bahwa objektif yang diharapkan dari digitalization ini adalah berupa inovatif workflow untuk peningkatan value benefit kita. Jadi diharapkan nanti dari objektif ini bisa didukung oleh beberapa elemen. Yang pertama itu ya terkait dengan infrastruktur digitalnya, sehingga bisa menjadi lebih makro untuk penerapan digitalization, baik itu dari tools dan juga platform berupa cloud, dan kemudian ada data ekosistem, serta tadi disebutkan terkait dengan openness dan juga standar, ya seperti open subsurface data tersebut. Dan yang terakhir, karena kita juga bukan merupakan leading di industri teknologi digital ini, kita memerlukan partnership seperti yang sudah dilakukan oleh Slumberjee itu sendiri. Jadi mungkin itu yang dapat didapatkan dari hasil diskusi kita kali ini. Untuk berikutnya, karena sebagai salah satu bentuk latihan kita terhadap penerapan implementasi digital, akan dijelaskan berupa Delphi Data Science Hackathon ini, yang merupakan kompetisi dan juga having fun tadi disebutkan. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ricky Marbun untuk bisa memberikan pemaparan. Kepada Bapak Ricky, dipersilakan Pak untuk menjelaskan terkait dengan Delphi Data Science Hackathon. Dan mungkin bisa disebutkan juga ya hadiah-hadiahnya atau benefit lainnya, sehingga mahasiswa di sini mau ikutan gitu. Boleh, terima kasih Mas Putra untuk kesempatannya. Terima kasih juga Mas Abrar untuk presentasi yang sangat menarik dan juga sangat menggelitik rasa ingin tahu kita ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Marbun. Saya seorang lulusan Teknik Geofisika ITB angkatan 2008. Dan saat ini saya bekerja sebagai project manager di Slumberjee dan merupakan panitia dari Delphi Data Science Hackathon. Jadi waktu dulu di zaman saya kuliah, gaung dari digitalization, AI, machine learning ini sudah mulai muncul, cuman mungkin tidak sebanyak sekarang ya jargon-jargon tersebut muncul di keseharian kita. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi tanda buat kita semua bahwa mungkin kita sekarang ini adalah berada di pintu gerbang untuk digitalisasi upstream industri di negara kita. Jadi concern-concern, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang saya lihat dari tadi di chat itu sangat valid, dan itu juga mungkin kekhawatiran kita semua gitu kan ya. Nah, jadi instead of kita khawatir sampai nggak bisa tidur mungkin kita bisa justru berpartisipasi untuk belajar dan langsung menjawab challenge-challenge di industri kita terkait digitalisasi ini. Jadi izinkan saya men-share screen saya. Apakah sudah terlihat? Sudah silakan Mas. Ya. Jadi Slumberjee dan IATMI mengundang seluruh teman-teman, baik itu profesional maupun student, untuk mengikuti kompetisi Delphi Data Science Hackathon 2021. Jadi ini adalah event gratis, di mana teman-teman nanti akan membentuk suatu tim
yang terdiri dari seorang profesional sebagai team leader dan juga 3 orang team member sebagai yang profesional atau profesional yang di bawah 3 tahun experience-nya dan atau university student. Nah, di kompetisi ini kita akan coba menjawab tantangan-tantangan di industri kita terkait baik itu di bidang geoscience, drilling, reservoir maupun production. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan platform Delphi Data Science dan juga Dataiku. Mungkin tadi Mas Syarif juga nanya apa sih platform yang digunakan? Ya ada 2, Data Science dan Dataiku. Nah, mungkin untuk tahu lebih jauh, kalau teman-teman saat ini sedang berada di depan laptop ataupun sedang memegang handphone, kita bareng-bareng ya buka websitenya yuk. Jadi kita, ayo kita buka websitenya, kita ke browser kita ketik id.slb/delphi/hackathon.com. Ayo kita sama-sama lihat apa sih Delphi Data Science itu, dan mungkin kita langsung register aja gitu kan. Oke. Nah, ini adalah website kompetisi kita. Di sini kita bisa lihat kita masih ada 4 hari lagi loh untuk register ke event ini. Jadi monggo teman-teman langsung aja register. Apa sih yang akan dikompetisikan? Tadi sudah saya mention bahwa teman-teman nanti akan mencoba membuat suatu solusi dari tantangan-tantangan industri kita dengan membentuk tim yang terdiri dari profesional dan juga student ya. Nah, apa sih kriterianya? Jadi untuk seorang profesional saat ini yang boleh ikutan adalah teman-teman yang bekerja di oil field ataupun geothermal operator company. Dan saat ini untuk service company employee belum boleh diizinkan untuk mengikuti kompetisi ini. Dan juga teman-teman adalah warga negara Indonesia yang saat ini berada di Indonesia. Dan diharapkan memiliki pengalaman kerja di atas 3 tahun untuk mendaftar sebagai profesional ya. Nah, kalau untuk studentnya apa sih prasyaratnya? Jadi untuk student atau team membernya itu teman-teman student yang sedang kuliah saat ini, baik itu S1, S2, S3, maupun yang sudah bekerja namun belum memiliki pengalaman di atas 3 tahun, kami encourage untuk ikutan mendaftar. Jadi background yang mungkin direkomendasikan untuk mendaftar itu baik dari Earth Science, Mathematics, Informatics, Computer Science, Computer Engineering, dan background-background lainnya gitu. Jadi ini terbuka untuk semua background karena digitalisasi tentunya masuk ke seluruh aspek di hidup kita ya gitu. Nah, caranya gampang aja, teman-teman cukup klik register di website. Dengan klik register, di sini akan diarahkan ke 2 hal. Kalau teman-teman sudah punya team member dengan 1 profesional dan 3 student, cukup klik yang hackathon registration. Jadi kita go through sebentar. Jadi di bagian registration, teman-teman akan diminta memasukkan nama grup teman-teman, lalu juga siapa sih yang jadi team leadernya. Dan saya mau emphasize di sini bahwa team leader ini nggak diwajibkan untuk memiliki programming skill. Jadi tidak memiliki pun tidak apa-apa. Karena nantinya dalam keberjalanan event ini kita akan mengassign mentor, baik itu di bidang domainnya maupun juga di bidang coding atau programming tersebut. Jadi jangan khawatir, langsung daftar aja kalau sudah punya timnya. Juga tim membernya dimasukkan namanya dan informasinya, dan submit. Sesimpel itu. Lalu bagaimana untuk yang belum punya tim nih? Kita juga memprovide yang namanya community chat. Jadi di sini, misalnya teman-teman student atau teman-teman profesional, saya kayaknya susah nih untuk membentuk tim. Saya sibuk nih di kerjaan atau di keseharian. Cukup gabung ke sini dan teman-teman bisa mencari atau berdiskusi dengan member dari community chat untuk membentuk suatu tim.
Jadi kita bisa find teammates, kita bisa melakukan professional search ataupun student and young professional search. Cukup diklik aja, lalu nanti akan ada profil-profil singkat dari para member community chat. Di sini ada occupation-nya dan domain interest tadi. Jadi kan di Delphi Data Science ini kita memiliki 4 domain ya yang akan kita coba jawab permasalahannya. Nah, mereka sudah memasukkan atau menunjukkan domain interest-nya di mana. Lalu bisa diklik dan kita langsung chat dengan mereka. Atau kalau teman-teman profesional sekarang mau mencari student atau yang profesional untuk dijadikan team member, gampang juga, cukup find teammates, klik student yang profesional, dan sama seperti tadi, bisa langsung diskusi. Jadi kita memprovide ini agar yang perlu dipikirkan oleh teman-teman ada idenya langsung. Gitu. Nah, lalu untuk timeline, kita akan terdiri dari 3 fase. Pertama adalah setelah teman-teman registrasi, lalu menyelesaikan kuis singkat tentang pengetahuan mengenai Delphi. Di sini di bulan Juni akan dilakukan data verifikasi, lalu di bulan Juni juga akan ada induction dan webinar dari panitia, di mana tahapan pertama adalah mengenai proposal stage. Di proposal stage ini, seluruh tim yang lolos akan mengajukan proposal mengenai permasalahan yang ingin mereka selesaikan, ataupun juga ide-ide apa yang ingin mereka establish melalui kompetisi ini. Lalu tahapan kedua, itu tadi tahapan proposal, dan bila teman-teman lolos, jadi tidak hanya di assign mentor, teman-teman juga akan di-provide Delphi dan Data IQ training untuk semakin memperlengkapi teman-teman dalam melakukan kompetisi ini. Begitu lolos, tahapan selanjutnya adalah prototype. Nah, di masuk tahapan ini, ya ini sudah mulai dibentuk seperti apa sih solusinya gitu. Jadi sudah mulai dalam tahap pengerjaan. Dan nantinya akan ada pitching day. Jadi maksudnya di prototype ini akan diseleksi lebih lanjut lagi, dan pemenang dari tahapan ini akan masuk ke pitching day yang akan dilakukan di bulan Oktober nanti ya, Mas Putra ya, di acara bulan Oktober. Day-nya. Ya. Nah, di sini akan dilakukan pitching presentation untuk yang lolos tahap prototype. Nah, apa sih hadiahnya? Ini tentunya pertanyaan yang sangat dinantikan ya. Nah, aja pasti ada hadiahnya dan hadiahnya menarik. Jadi untuk hadiah pertama akan ada hadiah senilai $2.000 dan juga kesempatan untuk melakukan internship maupun training. Jadi udah nggak cuma hadiah senilai $2.000, ada juga kesempatan untuk internship dan training. Luar biasa kan? Nah, untuk pemenang kedua dan ketiga juga akan dapat hadiah. Untuk pemenang kedua akan mendapatkan hadiah senilai $1.500 dan ketiga senilai $1.000. Seperti itu. Dan juga untuk yang teman-teman yang tidak lolos akan mendapatkan sertifikat dan juga merchandise menarik dari panitia. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke Q&A kali ya, agar langsung interaktif ya. Iya, betul. Ya, silakan. Bagi ada yang bertanya, silakan. Ini terutama untuk mahasiswa dan juga profesional, lumayan banget. Untuk mahasiswa bisa internship dan langsung training kalau mendapatkan ini. Oh, langsung ada yang bertanya ini ya. Silakan Mas Tauhid untuk bertanya. Ya. Mas Tauhid. Halo. Ya, silakan. Belum bersuara. Halo, Mas Tauhid. Halo. Ya, sudah terdengar, Mas Tauhid, silakan. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Mas Riki, saya ini ada sedikit pertanyaan mengenai proses registrasinya. Jadi, tim saya kebetulan sudah register. Kemudian di situ ada email untuk kita mengikuti kuis. Dari profesionalnya itu untuk mengisi kuis. Nah, pertanyaan saya itu di email tersebut kan ada
dibilang untuk di kuis itu kita diberi si profesional ini diberi 3 kali kesempatan. Nah, maksudnya itu apakah ada sistem seleksi di situ? Jadi kalau misal entah itu tidak lolos atau bagaimana, jadi kita tidak bisa daftar atau gimana ya, Mas? Jadi saya agak bingung sih, ini maksudnya 3 kali kesempatan itu apa? Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti mungkin saya akan juga dibantu oleh rekan-rekan panitia yang lain. Jadi saya secara singkat akan coba menjelaskan. Jadi memang kalau saya boleh share juga, ini adalah flow dari registrasinya. Sudah terlihat, Mas Putra? Sudah, Mas Riki, silakan. Jadi betul, ketika kita register, kita akan melakukan screening quiz. Jadi itu adalah untuk sebenarnya tidak terlalu, bisa dibilang mungkin easy to medium lah. Jadi jangan khawatir. Yang penting ini adalah tujuannya teman-teman mencoba mencari tahu dulu seperti apa sih itu Delphi. Jadi pertanyaan juga related ke Delphi dan juga data science. Dan memang ini akan menjadi salah satu kriteria untuk lolos ke tahapan proposal ya. Tapi kan itu juga bisa diulang lagi gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman panitia lainnya? Aulia mungkin? Silakan Mas Aulia kalau ada tambahan. Halo? Ya, masih termute kayaknya. Sudah. Ya, betul. Jadi kuisnya itu sebenarnya buat screening. Kuisnya itu mudah kok buat orang-orang yang bakal ikut kuis, itu easy to medium. Jadi jangan khawatir, semuanya bisa dicari juga, dan ada 3 kali kesempatan juga sih buat cobain. Dan so far sih nggak ada yang nggak lolos sih sebenarnya buat yang daftar dan ikut kuisnya. Gitu. Itu cuma buat kita baca-baca aja sebelum kita emang ikut lombanya dan bikin proposal. Seperti itu. Thank you, Aulia. Apakah menjawab, Mas? Ya. Apakah ada pertanyaan yang lainnya atau penjelasan dari pihak panitia yang lainnya? Atau sudah cukup jelas dan siap untuk mengikuti hackathon ini semuanya? Iya, kayaknya iya ya, udah pada siap. Iya. Lumayan kan ini hadiahnya tadi mungkin bisa dilihatkan lagi Mas Riki itu buat mendorong teman-teman yang lainnya. Kalau misalkan bisa hadir tuh $2,000 worth of prizes. Dan buat mahasiswa lumayan banget bisa internship dan training opportunities di Selam Bersih yang mungkin harganya nggak bisa seharga biaya makan setahun mungkin ya. Benar. Jadi langsung aja nih teman-teman untuk register. Dan juga kalau ada pertanyaan kita bisa dikontak juga ya melalui website, melalui LinkedIn, melalui Instagram. Jadi kita sangat approachable ya. Oke, karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan, Mas Riki, bisa kita tutup saja ya. Nanti kalau pertanyaan bisa lewat yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Riki ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Riki atas penjelasannya. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung dan bisa mendapatkan bukan cuma hadiahnya, tapi juga ilmunya dan juga pengalamannya untuk mendukung implementasi digitalization ini. Oke, sekarang mungkin kita untuk menutup acara, saya minta tolong kepada Mas Oza ya, mungkin untuk bisa kita foto bersama, Mas ya. Oke, siap Mas. Mungkin untuk para peserta, Bapak, Ibu-Ibu, bisa dinyalakan untuk kameranya. Kita akan foto bersama sebelum kita mengakhiri webinar pada sore hari. Silakan dibuka kameranya semua, di on cam, kita foto bersama. Kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya, Mas. Ya, silakan ditunggu. Ini apakah semuanya sudah bisa ya harusnya Mas Oza ya untuk membuka kamera ya? Sudah, kalau kamera sudah. Lah, oke. Sore Mas Putra. Sore Mas Dipta. Ketemu lagi. Yo. Silakan Mas Oza dipimpin saja ya, Mas. Ya, oke. Karena ini cukup banyak, jadi ada beberapa panel. Mohon untuk ditahan Bapak, Ibu-Ibu untuk pose-nya. Untuk panel. Kamera saya tidak bisa di start. Kameranya nggak bisa dibuka.
sudah bisa? Nah, sudah. Oke. Oke. Oke, untuk panel yang pertama, mohon ditahan dulu untuk pose-nya. 1, 2, 3. Oke, untuk panel yang kedua, mohon ditahan. 1, 2, 3. Untuk panel selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk panel selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, sudah semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih. Terima kasih, dan Terima untuk kasih semuanya. recorded videonya nanti bisa diakses di chat yang sudah saya sampaikan di YouTube IATMI Training atau bisa di website Delphi Hackathon. Jadi kalau misalnya mau mengulang videonya bisa langsung diputar di sana. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa memberikan insight terkait dengan digitalization in oil and gas industry. Saya Putra Arcana, mohon maaf jika ada kesalahan selama menjadi moderator. Sampai jumpa di acara berikutnya, dan juga sampai jumpa di Delphi Hackathon 2021. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Putra. Semua. Terima kasih Bapak Ibu panitia. Terima kasih Pak Abrar, Mas Putra, semua Pak Riki. Mas Dipta, terima kasih Mas.